semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis perikatan dalam hukum perikatan. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di antaranya Nailin Putri Harsa, Safina Niken Mulia, Ramanda Faik, dan Raisa Kolbina. Pengertian perikatan menurut ahli. Menurut R. Subekti, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kemudian, perikatan menurut BW atau Butcherling-Bedbook. Menurut BW, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih di mana satu pihak berhak atas prestasi sementara pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut. Maksudnya adalah pasal 113 Butcherling-Bedbook mengatur tentang sumber perikatan yang dapat berakar dari persetujuan dan undang-undang. Dalam pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Ini menandakan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Dengan kata lain, undang-undang dan perjanjian menjadi sumber perikatan. Kemudian sumber perikatan dapat berasal dari dua, yaitu dari persetujuan dan undang-undang. Yang dari persetujuan, di mana perikatan timbul dari kesepakatan antara pihak. Kedua, undang-undang, yaitu beberapa perikatan juga dapat timbul berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian ada perikatan untuk memberikan sesuatu. Kewajiban debitur, itu menyerahkan sesuatu, termasuk kewajiban tambahan seperti merawat dan mengasuransikan objek tersebut. Di pasal 1235 BW menyatakan debitur harus memelihara objek sebagai bapak rumah tangga yang baik. Konsekuensi wan prestasi. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban, ia harus memberikan ganti rugi sesuai pasal 1236 BW. Surat peringatan, debitur dinyatakan lalai melalui sosmasi atau lewatnya waktu yang ditentukan. Konsekuensi wan prestasi dalam pasal 1236 BW menentukan bahwa debitur harus memberi ganti rugi biaya dan bunga jika tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi, perikatan untuk memberikan sesuatu artinya ada kewajiban untuk menyerahkan sesuatu. Hal ini merupakan kewajiban pokok. Selain itu, terdapat kewajiban tambahan atau reparatoire terhadap sesuatu tersebut, antara lain kewajiban merawat termasuk mengasuransikan sesuatu itu. Debitur harus memelihara sesuatu ini sebagai bapak rumah tangga yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 1235 BW. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti yang telah dijelaskan pada pasal 1006 BW, menentukan bahwa debitur harus memberi ganti rugi, biaya, dan bunga. Menurut dari pasal 1008 BW, artinya dinyatakan lalai melalui surat peringatan atau somasi atau enmening, atau dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Ada beberapa macam bentuk surat peringatan antara lain. Surat perintah, yaitu exploit juru sita, merupakan perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur melalui salinan berbentuk surat. Kemudian ada akte sejenis atau sujelik. Akte adalah akte otentik sejenis exploit juru sita yang bersifat imperatif atau perintah kepada debitur tentang batas waktu pemenuhan prestasi. Kemudian ada isi perjanjian itu sendiri yang disepakati para pihak saat terjadinya lalai, misalnya ada lampaunya waktu. Perikatan dengan ancaman hukuman diartikan sebagai perikatan yang mencantumkan ancaman hukuman untuk debitur jika gagal memenuhi kewajiban, dan diatur pada pasal 1300 KUH Perdata, yang mana berisi tentang mengatur ancaman sanksi untuk memastikan kepatuhan. Dan terdapat juga dua jenis kewajiban. Untuk jenis pertama adalah untuk memastikan kepatuhan, dan jenis kedua adalah kompensasi atas kerugian akibat wan prestasi. Untuk selanjutnya ada perikatan wajar. Perikatan wajar didefinisikan sebagai perikatan yang dibuat karena kesepakatan atau pengaturan hukum, dengan kewajiban pemenuhan dan tanggung jawab atas prestasi. Diatur juga pada pasal 1399 ayat 2 KUH Perdata, yang mana berbunyi mengatur perikatan wajar yang tidak dapat dituntun kembali setelah dipenuhi. Dengan contoh kasus, jual beli mobil yang memenuhi syarat syah perikatan sesuai pasal 120 KUH Perdata.
Untuk slide selanjutnya, terdapat tentang pengaturan dan penetapan. Pengaturan tentang perikatan wajar dalam hukum perdata Indonesia dapat ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dijelaskan bahwasannya pada pasal 1233 KUH Perdata berbunyi bahwa perikatan wajar bisa timbul dari suatu kesepakatan yang dibuat secara sukarela antara para pihak. Untuk pasal kedua diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata yang mana berbunyi tentang syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi agar perikatan yang dibuat bisa dianggap wajar dan mengikat secara hukum. Dengan substansi yang pertama, kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu atau objek perikatan yang jelas. Untuk poin keempat, ada suatu sebab yang halal, sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Untuk slide ke-10, diatur tentang pengaturan dan penetapan juga. Dijelaskan bahwasannya pada pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat secara wajar dengan mempertimbangkan syarat-syarat di atas dapat mengikat secara penuh kedua belah pihak dan tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak kecuali ada alasan yang sah menurut hukum. Untuk selanjutnya diatur pada pasal 1337 dalam KUH Perdata. Disebutkan pada pasal ini menjelaskan bahwa setiap sebab dari suatu perjanjian harus halal. Jika suatu perjanjian didasarkan pada sebab yang tidak halal, maka perikatan tersebut dianggap tidak sah atau tidak memenuhi syarat sebagai perikatan wajar. Yang selanjutnya adalah perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Perikatan untuk berbuat sesuatu adalah kewajiban debitur melakukan tindakan sesuai kontrak. Contohnya yaitu menyerahkan barang dalam jual beli. Kemudian perikatan untuk tidak berbuat sesuatu adalah suatu kondisi yang mengharuskan debitur menahan diri dari tindakan tertentu. Contohnya seperti larangan bersaing. Dan di perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu itu ada konsekuensi hukumnya. Yang disebut dengan konsekuensi hukumnya yaitu kegagalan memenuhi kewajiban dapat dituntut di pengadilan sesuai dengan pasal 1236 KUH Perdata. Selanjutnya ada perikatan bersyarat. Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi. Jenis-jenis syarat. Pertama yaitu ada syarat tangguh. Pelaksanaan ditangguhkan sampai terjadi peristiwa. Yang kedua ada syarat batal. Perikatan dibatalkan jika syarat sudah terpenuhi. Materi yang ketiga yaitu perikatan alternatif atau manasuka. Debitur wajib memenuhi salah satu dari beberapa prestasi yang ditentukan. Pasal 127 KUH Perdata menyatakan debitur dibebaskan jika menyerahkan barang. Contoh perjanjian perikatan alternatif atau manasuka yaitu penjual menyatakan akan menyerahkan salah satu dari dua mobil. Pembeli tidak dapat meminta sebagian dari kedua mobil tersebut. Next ada hak debitur dan kewajiban kreditor. Debitur memilih prestasi yang akan dipenuhi. Kreditor tidak dapat memaksa penerimaan sebagai dari beberapa prestasi. Kemudian yang selanjutnya ada perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung. Definisi dari perikatan tanggung renteng adalah di mana beberapa orang berhutang dengan hak untuk menuntut pemenuhan utang. Perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung tercantum dalam pasal 1278 KUH Perdata yang berisi pembayaran salah satu pihak membebaskan semua debitur. Contoh dari perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung yaitu direksi dan komisaris diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 5 triliun. Perikatan. Kemudian next
ada perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan dapat dibagi seperti prestasi dapat dipecah tanpa mengubah hakikat. Contoh dari perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi yaitu 3 kontraktor masing-masing. Salah. Bentar, ini yang beberapa menit terakhir dihapus ya. Ini mulai dari perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, mulai dari awal. Kemudian selanjutnya ada perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Untuk perikatan dapat dibagi ialah prestasi dapat dipecah tanpa mengubah hakikat. Contoh dari perikatan dapat dibagi yaitu 3 kontraktor masing-masing membangun bagian dari perjembatan. Sedangkan untuk perikatan tidak dapat dibagi yaitu prestasi tidak dapat dipecah tanpa menghilangkan nilai. Contoh dari perikatan tidak dapat dibagi yaitu penyerahan mobil harus dilakukan secara utuh. Selanjutnya kita akan masuk ke syarat sah perikatan dalam hukum perikatan. Yang pertama adalah kesepakatan, yaitu kedua belah pihak. Contohnya Tuan A dan Tuan B sepakat mengenai harga, objek, dan waktu penyerahan. Yang kedua adalah kecakapan, yaitu kedua pihak adalah individu yang cakap hukum. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu, yaitu barang yang diperjualbelikan jelas, contohnya mobil. Lalu yang terakhir adalah sebab yang halal, yaitu contohnya jual beli mobil adalah transaksi yang sah di mata hukum. Untuk penerapan dan pengaturan pasalnya, perjanjian ini sah menurut pasal 1320 KUH Perdata karena memenuhi syarat sahnya perikatan. Lalu, berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak. Artinya Tuan A harus menyerahkan mobil setelah menerima pembayaran dan Tuan B wajib melunasi sesuai kesepakatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.